Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Yang terhormat kepada Ibu Niwayan Eka Widiastini, SPD EPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PPKN SD, dan teman-teman semuanya yang telah menonton video saya hari ini. Nah, pada hari ini saya akan membuat video tentang skenario pembelajaran dalam mata pelajaran PPKN di kelas 6 SD. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Nafirandani dengan NIM 2411031106, nomor absen 10 dari kelas C. Ayo kita simak skenario pembelajarannya. Let's go. Nah, teman-teman, adapun yang melatar belakangi skenario yang saya buat yaitu pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk individu yang memahami serta dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang pintar, terampil, dan berbudi pekerti sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, diharapkan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini dapat menyiapkan siswa-siswa untuk menjadi warga negara yang mempunyai komitmen teguh dan konsisten dalam menjaga keutuhan dan juga kesatuan negara Republik Indonesia ini. Nah, dasar dari pendidikan dan juga kewarganegaraan itu memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan yang mendalam kepada mahasiswa yang akan menjadi seorang pendidik nantinya mengenai nilai-nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kemampuan untuk merancang sebuah pembelajaran PPKN yang sesuai, kontekstual, dan bermakna bagi peserta didik. Nah, dalam konteks pendidikan di sekolah dasar, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini sering dilihat sebagai pembelajaran yang teoritis. Padahal sebenarnya pendidikan kewarganegaraan ini atau PPKN itu memiliki fungsi yang penting dalam membentuk karakter serta nilai-nilai mulia bangsa sejak dini. Nah, dalam proses belajar, pendidikan berkarakter itu perlu diterapkan, sehingga semua institusi pendidikan itu memiliki kewajiban dan juga tanggung jawab untuk menyatukan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran. Namun, ketika melihat situasi di lapangan, pembelajaran PPKN itu masih sering lebih fokus pada aspek kognitif saja, seperti siswa disuruh untuk mengingat sila-sila dari Pancasila tanpa didukung oleh pemahaman dan juga makna dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal tersebut menyebabkan siswa itu tidak mampu untuk mengaitkan materi yang mereka pelajari dengan tindakan atau perilaku yang harus mereka lakukan sehari-hari. Contohnya seperti siswa sering terlihat kurang bekerja sama dalam kelompok. Siswa sering tidak menghargai pendapat teman-teman mereka, dan juga siswa kurang bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan metode pengajaran yang memberikan pengalaman langsung bagi siswa dalam memahami dan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila ini. Nah, salah satu metode yang akan saya pakai hari ini juga dalam skenario hari ini yaitu metode pembelajaran melalui bermain peran atau role playing. Yang dimana metode ini memungkinkan siswa untuk menyesuaikan situasi dengan materi yang sudah mereka pelajari. Dan secara langsung mereka dapat menyesuaikan bagaimana mereka harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai, etika, dan norma yang ada. Nah, dengan role playing ini, siswa tidak hanya mempelajari konsep-konsep secara teoritis, tapi juga mereka dapat mengembangkan rasa empati mereka, rasa kerjasama, rasa tanggung jawab, dan juga toleransi mereka. Nah, dengan begitu, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna sehingga siswa belajar dari pengalaman nyata mereka sendiri. Baik, kita lanjut ke skenario pembelajaran. Di mana pada identitas itu saya mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kelas yang saya ambil yaitu kelas 6 pada fase C dan juga semester ganjil.
Alokasi waktu yang saya tentukan yaitu 2 kali 35 menit. Nah, adapun capaian pembelajaran yang sudah saya buat, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami makna nilai-nilai Pancasila, serta mengidentifikasi contoh perilaku yang sesuai maupun yang tidak sesuai dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis permasalahan sederhana yang berkaitan dengan pelanggaran nilai Pancasila, serta menentukan solusi yang tepat berdasarkan nilai, moral, dan juga norma. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu mengungkapkan pendapat, berdiskusi, serta memerankan suatu tindakan sosial melalui kegiatan bermain peran dengan rasa percaya diri dan juga sikap yang santun. Nah, adapun indikator pembelajaran yang sudah saya buat, yaitu pada indikator pengetahuan atau kognitifnya, yang pertama, mengidentifikasi contoh perilaku yang sesuai dan juga yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menjelaskan nilai Pancasila yang berkaitan dengan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis permasalahan sederhana yang berkaitan dengan pelanggaran nilai Pancasila. Nah, pada indikator keterampilan atau psikomotor, yang pertama, menyampaikan hasil diskusi kelompok tentang penerapan nilai Pancasila secara lisan dengan rasa percaya diri. Yang kedua, memerankan suatu tindakan sosial yang mencerminkan perilaku sesuai dan juga tidak sesuai dengan nilai Pancasila melalui kegiatan role playing. Nah, yang terakhir yaitu pada indikator sikap atau afektif. Yang pertama, menunjukkan sikap kerjasama dalam kegiatan kelompok. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menunjukkan sikap menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Dan yang keempat, menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila dalam kegiatan pembelajaran. Nah, teman-teman, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Pada aspek ayo mengamati, yang pertama, mengamati contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila melalui kegiatan role playing. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam suatu kejadian sosial sederhana di lingkungan sekitar. Nah, pada aspek ayo menanya, yang pertama, mengajukan pertanyaan tentang perilaku yang mencerminkan atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pada aspek ayo berdiskusi, yang pertama, berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok untuk menganalisis permasalahan yang diberikan dengan menggunakan bahasa yang santun dan menghargai pendapat teman. Yang kedua, menentukan nilai Pancasila yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas. Nah, pada aspek ayo memerankan, yang pertama, memerankan suatu tindakan sosial yang menunjukkan perilaku tidak sesuai dan juga sesuai dengan nilai Pancasila secara sederhana bersama kelompok. Yang kedua, menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab, dan juga percaya diri selama kegiatan bermain peran berlangsung. Nah, pada aspek ayo menyimpulkan, yang pertama, menunjukkan nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan bermain peran. Yang kedua, menjelaskan pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada aspek yang terakhir yaitu ayo menerapkan. Yang pertama, menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di rumah, dan juga di lingkungan masyarakat. Oke, selanjutnya ada alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik itu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi contoh perilaku yang sesuai dan juga yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, peserta didik menganalisis permasalahan sederhana yang berkaitan dengan pelanggaran nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik menentukan solusi terhadap permasalahan tersebut berdasarkan nilai, moral, dan juga norma yang berlaku. Yang kelima, peserta didik menyajikan hasil analisis melalui kegiatan diskusi kelompok
secara santun dan juga bertanggung jawab. Yang keenam, peserta didik memerankan sesuatu, situasi yang mencerminkan perilaku yang sesuai ataupun yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Yang ketujuh, peserta didik menyimpulkan nilai moral dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, yaitu peserta didik menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk perilaku warga negara yang baik. Nah, teman-teman, adapun metode dan juga model pembelajaran yang saya ambil, yang pertama dari model pembelajaran, yaitu role playing atau bermain peran. Nah, adapun metode yang saya gunakan, yaitu yang pertama, ceramah, yang kedua, tanya jawab, yang ketiga, diskusi, dan yang terakhir yaitu penugasan. Nah, untuk di sarana dan prasarana, jika situasinya di dalam kelas, saya akan menggunakan proyektor. Lalu ada LKPD yang sudah saya buat, dan juga buku paket. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit. Nah, pertama, guru masuk ke dalam kelas, kemudian memberikan salam kepada siswa. Contohnya seperti, "Halo anak-anak, selamat pagi." Nah, selanjutnya, guru memberikan instruksi kepada siswa untuk melakukan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran siswa. Apakah ada siswa yang tidak hadir atau semua siswa hadir pada pembelajaran hari ini. Yang keempat, guru memberikan pertanyaan pematik untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal siswa. Contohnya seperti, anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Nah, yang kelima, yaitu guru bisa mengaitkan pertanyaan pematik tadi dengan materi yang akan diajarkan. Contohnya seperti, anak-anak, kalian sudah pernah melakukan kerja kelompok apa belum? Nah, apakah kerja kelompok itu ada kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila? Ada yang tahu? Selanjutnya, guru mulai masuk ke dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan inti. Nah, teman-teman, pada kegiatan inti ini, alokasi waktunya sekitar 10 menit. Yang pertama, di aspek ayo mengamati, guru menyiapkan proyektor atau guru menunjukkan sebuah gambar dan meminta siswa untuk memperhatikan gambar tersebut. Yang kedua, guru memancing siswa untuk mengamati gambar tersebut lebih mendalam dan juga mengajak siswa untuk meneliti gambar apakah yang telah ditunjukkan oleh guru. Setelah itu, guru bisa memberikan beberapa pertanyaan terkait gambar tersebut. Nah, ini termasuk ke aspek ayo menanya. Di mana pertanyaan yang bisa guru tanyakan yaitu seperti, nah anak-anak, apakah ada yang tahu mereka lagi ngapain? Kenapa ya kita harus melakukan kerja kelompok? Nah, pada aspek ayo berdiskusi, guru membagikan LKPD untuk anak-anak. Jadi LKPD dibagikan untuk semua anak secara merata. Nah, setiap siswa itu mengerjakan LKPD mereka secara mandiri. Jika sudah selesai, guru meminta siswa untuk menjelaskan ke depan. Mungkin 1 atau 2 siswa yang bisa menjelaskan ke depan hasil dari pekerjaan yang telah mereka buat. Nah, setelah itu, guru wajib memberikan apresiasi kepada siswa yang telah maju ke depan. Hal ini untuk menyemangati siswa lain yang mungkin merasa kurang pede, namun mereka ingin maju sebenarnya, tapi takut. Jadi, guru bisa memberikan apresiasi walaupun jawaban dari siswa itu belum tentu benar. Nah, selanjutnya, guru bisa menanyakan apakah ada jawaban lain dari jawaban siswa yang telah maju tersebut. Jikalau ada, guru boleh mempersilakan siswa dengan jawaban yang berbeda tersebut untuk menjawab ke depan kelas. Nah, selanjutnya, di aspek ayo memerankan. Setelah berdiskusi tadi, guru bisa membagi siswa menjadi 4 kelompok. Nah, saya membayangkan di kelas saya itu ada 20 siswa. Jadi, saya membagi menjadi 4 kelompok dengan 5 siswa di setiap kelompoknya. Selanjutnya, guru membagikan LKPD di setiap kelompok. Jadi, guru menyiapkan
3 LKPD untuk semua kelompok, dengan satu LKPD berisi 2 adegan, yang dimana setiap kelompok ini mendapatkan sama rata LKPD tersebut. Nah, selanjutnya guru bisa menyuruh siswa untuk membuat nama kelompok mereka masing-masing dengan tema, misalnya lambang sila dari Pancasila. Setelah itu, guru menjelaskan teknis dari kegiatan ini dan juga menjelaskan isi dari LKPD serta menjelaskan peran masing-masing siswa. Nah, selanjutnya, pada aspek ayo menyimpulkan, guru bisa memberikan apresiasi kepada siswa karena siswa telah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lancar dan juga baik. Lalu yang kedua, guru bisa menanyakan kepada siswa hal apa yang bisa dipetik dari beberapa adegan yang sudah siswa lakukan sebelumnya. Nah, pada kegiatan penutup ini beralokasikan waktu sekitar 10 menit. Yang dimana, yang pertama, guru bisa mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa. Contohnya seperti, anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, yang kedua, guru menegaskan kembali tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, guru bisa mengapresiasi kembali siswa yang telah aktif melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Yang keempat, guru bisa memberikan tugas sederhana berupa misalnya seperti, anak-anak, coba kalian praktekkan salah satu nilai Pancasila di dalam lingkungan kalian, di lingkungan sekitar kalian. Lalu, besok kalian bisa ceritakan kembali ke ibu dan juga ke teman-teman kalian. Apakah kalian mengerti dengan tugasnya? Nah, yang terakhir, guru bisa menutup kelas dengan berdoa dan juga memberikan salam. Nah, teman-teman, pembelajaran PPKN itu sangat penting dipahami oleh peserta didik, di mana penyampaian materi yang bersifat teoritis itu memang tetap diperlukan. Namun, akan kurang efektif apabila tidak dilengkapi dengan contoh-contoh yang konkret dan juga tidak dilekatkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka materi yang dipelajari itu cenderung hanya berlaku tanpa memberikan pemahaman yang mendalam bagi siswa. Oleh karena itu, siswa perlu diberikan contoh nyata serta kesempatan untuk melakukan kegiatan seperti bermain peran tadi. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh oleh siswa itu tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga dapat dipahami secara lebih mendalam oleh siswa dan juga diimplementasikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, teman-teman, itu dia tadi skenario yang telah saya rancang. Jadi, pada sesi ini kita akan mencoba untuk menerapkan sedikit dari skenario yang telah saya rancang. Halo anak-anak, selamat pagi. Hai, Bu. Wah, ceria-ceria sekali ya. Oke, selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sejenak agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Baik, Ibu pimpin ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, anak-anak, berdoa dapat diakhiri. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik? Baik, Bu. Oke, semangat-semangat sekali ya. Nah, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir ya? Sekretarisnya ada? Sekretaris? Semua hadir, Bu. Oke, semua hadir. Wow, terima kasih sekali anak-anak sudah hadir pada pertemuan Ibu hari ini. Oh ya, anak-anak, kalian tahu nggak apa yang akan kita bahas hari ini? Materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Angkat tangan, angkat tangan. Saya, Bu, Pancasila. Oke, Pancasila, benar. Apa lagi? Yudis? Nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, benar. Ya, jadi kita akan membahas penerapan nilai-nilai dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang sudah belajar? Sudah. Ada yang belum belajar? Ada, Bu. Ya, nggak apa-apa. Kita akan belajar hari ini ya, anak-anak. Nah, kalian coba lihat deh. Ibu sudah menyiapkan sebuah gambar. Gambarnya kalian bisa lihat. Sebentar ya, Ibu cari. Oke, ini adalah foto. Coba kalian perhatikan anak-anak. Ini. Apakah kalian tahu ini gambar apa? Kalau yang tahu bisa angkat tangan.
Saya, Bu. Ya, Yudis. Ini gambar apa, Yudis? Gambar anak yang sedang belajar. Ya, benar. Gambar anak yang sedang belajar. Lanjut, ada? Oke. Jadi apa? Gambar anak yang sedang kerja kelompok. Anak yang kerja kelompok. Benar. Benar, benar. Oke, kalian udah tahu ya, ini adalah gambar sekelompok anak-anak yang tengah mengerjakan kerja kelompok. Tapi kalian lihat gak? Itu ada anak yang santai. Kenapa dia? Apakah dia bukan bagian dari kelompok ini? Atau dia gak ikut di kerja kelompok ini? Gimana nih anak-anak? Ya, Yudis lagi. Kenapa? Dia tidak ikut kerja kelompok. Ya, itu anak yang tidak ikut dalam kerja kelompok. Apakah itu sikap yang baik, anak-anak? Tidak. Jadi kelompok kalian, teman-teman kalian kerja kelompok, mengerjakan tugas, tapi ada satu teman kalian yang bukan nggak bisa, dia nggak ikut mengerjakan kerja kelompoknya. Jadi itu tidak baik. Nah, kenapa itu tidak baik? Karena dia tidak mengerjakan tugasnya, karena dia tidak ikut andil dalam kerja kelompok. Dia juga tidak bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan oleh guru. Nah, apakah gambar ini ada kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, anak-anak? Ada, Bu. Ya, pasti ada. Nah, kalau Ibu boleh tahu, pada sila berapa ya kerja kelompok itu? Tiga. Ya, Yudis sangat bersemangat. Ya, Yudis. 5, Bu. Sila kelima. Oke, ada lagi? 3, Sila Bu. ke-3. Oke. Nah, kenapa sila kelima, anak-anak? Nah, kerja kelompok itu akan termasuk sila kelima jika kalian mempersilahkan teman-teman kelompok kalian untuk mengutarakan pendapatnya, atau kalian bisa membagi tugas-tugas kelompok itu dengan sama rata. Nah, itu akan masuk ke dalam sila kelima. Ada yang tadi bilang sila ketiga, itu benar. Kenapa? Karena dalam kerja kelompok itu kita mempersatukan semua orang untuk mencari suatu solusi. Yang dimana dengan kita berdiskusi, dengan kita saling mengobrol, membicarakan tentang tugas kelompok, kita sudah menerapkan sila ketiga, yaitu persatuan. Kita bersatu dalam kelompok agar kelompok kita itu bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, ada juga yang tadi Nyelutuk bilang sila 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kenapa kerja kelompok bisa masuk ke dalam sila keempat? Karena di dalam kerja kelompok itu kan kita berdiskusi ya, anak-anak. Jadi berdiskusi itu sama artinya dengan kita bermusyawarah, kita merenungkan pendapat-pendapat teman-teman yang lain dan mencari suatu solusi atau pendapat yang bisa kita gunakan untuk sebagai solusi seperti itu. Jadi kerja kelompok itu masuk ke sila keempat juga. Oke, kalau gitu kita lanjut aja deh. Ya anak-anak, kita lanjut ke LKPD. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Santai saja, tugasnya Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Nah, jadi Ibu tunjukkan dulu tugasnya. Sebentar ya. Anak-anak bisa lihat ke depan. Aduh. Jadi kalian bisa mengisi nama, kelas, dan juga nomor absen. Di gambar pertama ini, kalian bisa lihat ada beberapa pertanyaan. Kalian harus jawab sesuai dengan gambar ini ya anak-anak. Jadi Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Oke? Kalau ada yang tidak mengerti bisa tanyakan ke Ibu atau ke teman-teman kalian yang lain juga boleh. Ya. Oke anak-anak, sudah 10 menit nih, waktunya sudah habis. Kalian bisa kumpulkan LKPD ke depan aja Ibu sekarang. Oke? Oke, kita lanjut. Nah, siapa yang dulu pernah cita-cita pengen jadi artis? Sekarang kita akan belajar berakting bersama. Ibu sudah menyiapkan beberapa adegan untuk kalian mainkan peran. Ibu mau kalian membentuk sebuah kelompok menjadi 4 kelompok, di mana satu kelompok itu berisi 5 orang, ya. Karena jumlah kita kan ada 20 ya anak-anak. Jadi
Satu kelompok itu 5 orang. Jadi terbentuk 4 kelompok ya. Nah, anak-anak bisa lihat ke depan lagi. Ibu mau tunjukkan. Jadi ini akan Ibu bagikan ke masing-masing kelompok. Semua sama rata ya, karena kita akan sedang belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Jadi, dalam salah satu nilai Pancasila itu adalah keadilan. Dimana Ibu akan berlaku adil juga kepada kalian. Jadi, Ibu akan memberikan semua LKPD ini dengan adil. Jadi, tenang saja, tidak ada yang tidak dapat. Ya, ini kalian bisa lihat ke depan. Jadi, di sini ada beberapa adegan. Ini adegan pertama. Yang ini ada adegan kedua. Jadi, kelompok pertama itu adalah, oh ya, Ibu lupa menyampaikan kalian buat nama kelompok ya, pakai sila-sila Pancasila anak-anak. Lambangnya, misalnya ada kelompok padi dan kapas, ada kelompok pohon beringin, ada kelompok kepala banteng. Ya, nanti buat name tag, tuliskan nama kelompok kalian. Taruh di tengah meja ya, biar Ibu bisa lihat. Oke, sudah. Oke, jadi di adegan pertama, di LKPD pertama itu, Ibu sudah tuliskan. Nah, ini kelompok, adegan pertama itu kelompok kepala banteng deh ya. Kelompok kepala banteng itu ada kerja kelompok. Jadi, mereka itu tidak mau bekerja, dia hanya duduk diam dan tidak mau membantu. Sama seperti gambar tadi ya, anak-anak. Nah, kalian pilihkan kelompok kepala banteng, pilihkan siapa yang mau jadi raka dan sisanya jadi anggota kelompok yang lain. Oke? Ayo coba Ibu lihat dari sekarang. Anak-anak diam, yang lain diam. Kalau ada temannya yang berbicara, itu kita diam. Oke, kita diam. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok kepala banteng. Nah, terima kasih anak-anak. Wah, acting kalian cukup oke. Nanti tinggal diasah aja nggak apa-apa ya. Oke, kalian sekarang tugas kelompok yang lain itu menjawab soal-soal yang ada di bawah, ya. Ya, kelompok kepala banteng juga ikut menjawab ya anak-anak. Jadi semua menjawab soalnya. Nah, karena pembelajaran sudah sampai di akhir, jadi nilai apa yang kalian bisa petik dari pembelajaran kita pada hari ini? Oke, benar ya kata Yudis, bahwa kita harus bekerja kelompok dengan baik. Oh, kita harus mengerjakan tugas dengan baik. Benar. Anak-anak, kalian sudah sangat baik pada kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian bisa menjawab soal-soal yang telah Ibu berikan dan kalian juga semangat. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Sebelum Ibu tutup, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin belum ya. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, terus nggak sempat ditanyakan, dan bisa tanyakan ke Ibu. Nah, sebelum itu, untuk mengukur kemampuan kalian lagi, sejauh mana sih kalian udah paham sama materi ini, Ibu memberikan tugas kecil, tugas sederhana. Kalian bisa coba praktekkan salah satu nilai dari Pancasila di lingkungan sekitar kalian. Bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di masyarakat. Setelah itu, kalian bisa ceritakan ke Ibu besoknya, ke Ibu dan juga ke teman-teman. Nah, anak harus menceritakannya biar adil ya tentu. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Ibu sangat senang. Kalian senang? Senang, Bu. Senang, terima kasih. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk, karena tadi juga kita diawali dengan doa bersama, jadi kita diakhiri juga dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, anak-anak, berdoa dapat diakhiri. Turang Paramna Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk LKPD-nya, kalian bisa kumpulkan di depan ya. Nanti Ibu akan periksa. Oke? Oke, terima kasih. Baik, hanya sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun salah pengucapan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Dan salam harmoni. Dadah.